Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan 10 rumus dasar Excel dalam administrasi kantor. Langsung aja yuk teman-teman. Yang pertama adalah fungsi sum atau sum tulisannya ya teman-teman. Ini adalah fungsi penjumlahan. Jadi di sini kita akan menjumlahkan semua angka yang ada di kolom ini. Caranya adalah dengan ketik sama dengan, kemudian tulis sum. Nah, di sini ada opsi ya teman-teman, kita klik 2 kali, kemudian kita blok angka-angka yang akan kita jumlahkan. Oke, kita blok ke bawah, kemudian tekan enter. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia akan otomatis menjumlahkan seluruh angka yang ada di sini. Kemudian untuk cara sum yang kedua, itu dengan cara jadi nggak pakai sama dengan ya teman-teman ya, tapi kita arahkan pointer ke atas, kemudian kita pilih auto sum. Nah di sini kan ada auto sum, kemudian kita klik. Oke, setelah itu dia akan otomatis ya teman-teman, dia akan menjumlahkan angka yang terdekatnya, itu kan di atas ya teman-teman, yang angkanya yang banyak. Nah kemudian kita tekan enter seperti biasa. Kemudian yang cara ketiga itu menggunakan keyboard ya teman-teman, kita klik alt plus sama dengan teman-teman. Oke, langsung aja pada keyboardnya kita klik alt plus sama dengan, dia akan otomatis keluar sum, tapi dia menjumlahkan sheet yang paling dekat ya teman-teman. Nah kita pindahkan ke atas, kemudian kita blok. Nah seperti itu, kita tekan enter, maka sama aja ya teman-teman fungsi sumnya, tapi kita bisa gunakan 3 cara tadi ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang kedua itu adalah fungsi dari average. Fungsi dari average ini untuk jumlah rata-rata ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngitung rata-rata dari nilai-nilai ini, kita bisa menggunakan fungsi dari average. Caranya adalah dengan ketikan sama dengan, kemudian ketik aver. Oke, nggak ada ya teman-teman, AV aja, aver. Kemudian kita klik, double klik average. Oke, average. Kemudian kita blok angka yang kita mau hitung rata-ratanya. Oke, kemudian kita tekan enter ya teman-teman. Jadi ini akan muncul. Nah oke, ini kan sebelumnya ada, misalkan ada koma-koma di belakang ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan klik 00 yang ada di atas ini. Kita hilangkan atau kita tambahkan, terserah teman-teman ya. Kemudian kita tarik ini untuk mengcopy semua rumus sampai ke bawah, seperti itu ya teman-teman ya. Semuanya akan otomatis. Oke, yang fungsi ketiga itu adalah fungsi konta. Fungsi konta ini yaitu jumlah kolom yang sudah terisi. Jadi kalau misalkan datanya sedikit seperti ini sih mungkin agak mudah ya teman-teman ya. Tapi kalau datanya banyak, kita perlu menggunakan rumus ini. Caranya yaitu dengan ketikan sama dengan, kemudian tulis ketik konta. Oke, nih ada di bawah, kemudian double klik. Setelah itu kita blok semuanya. Oke, sampai ke bawah, kemudian kita tekan enter. Nah, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk copy rumusnya ke samping, ini bisa kita tarik aja seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia akan otomatis. Atau teman-teman bisa juga menggunakan yang count number yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah itu contoh aja ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu menggunakan count if. Count if ini digunakan untuk menghitung jumlah antara laki-laki atau perempuan. Jadi jumlah tertentu ya teman-teman ya. Kita akan menjumlahkan perempuan atau laki-laki berapa, atau mungkin datanya yang lain, bisa teman-teman gunakan cara ini. Caranya adalah ketik count if. Oke. Kemudian kita blok dari jenis kelaminnya ini, kemudian kita titik koma, kemudian kita klik L. Nah karena kita akan mencari yang laki-lakinya dulu, kemudian kita kurung dan enter, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk perempuannya ini kita bisa copy aja dari atas. Nah teman-teman,
Nah, di sini ya kita lihat ya teman-teman, dia akan geser seperti ini karena kan tadi kita copy ke bawah ya. Jadi kolomnya ini yang ke blok ini akan geser. Oke, geser ke bawah. Jadi kita tinggal geser ke atas lagi. Ini kita tahan kalau sudah keluar kayak bintang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti hurufnya menjadi P. Kita akan mencari yang P-nya. Oke. Nah, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan temukan laki-laki 4, perempuannya 6. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi if. Fungsi if ini digunakan untuk mencari keterangan lulus, tidak lulus, tamat, tidak tamat, atau untuk yang selain itu juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk jika rumus if itu if jika, jadi option seperti itu ya teman-teman ya. Ketikan if, oke, untuk logical test ini namanya ya. Kemudian kita pilih nilai. Kemudian ini kan aku mau bikin nilainya batas tuntasnya itu 7 ya teman-teman ya. Jadi jika kurang dari 7 maka titik koma itu maka ya teman-teman ya, keterangan harus ada tanda petiknya. Tanda petik tidak lulus, titik koma. Kalau yang lain maka lulus, seperti itu ya keterangannya ya teman-teman. Kemudian kita kurung. Oke, kita enter teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi keterangannya jika nilai rata-rata kurang dari 7 maka tidak lulus. Selain itu lulus. Berarti 8, 9 itu lulus ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Oke, maka dia akan otomatis seperti itu. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk memanggil data yang ada di daerah sini ya teman-teman. Kemudian kita harus menyediakan satu tempat. Nah, ini mau di sini atau dimanapun terserah, ini digunakan untuk angka pemanggilan seperti itu ya teman-teman ya. Terserah teman-teman, pemanggilan data-data yang ada di sini semuanya. Nah gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk membuat kartu hasil ujian, untuk membuat slip gaji yang masih manual. Ini biasanya menggunakan panggilannya seperti ini. Jadi oke, nah ini caranya sangat mudah banget ya teman-teman. Ini kita ketikkan sama dengan, oke, kemudian kita letakkan pada tempat yang akan kita gunakan untuk memanggil. Ini kan di sini yang ada birunya. Kemudian di sini kita blok yang mau dipanggil itu mana aja, kita blok semuanya. Setelah itu kita titik koma, kemudian ini kan yang mau dipanggil awal, ini kan nama ya, di sini nama. Oke, makanya di kolomnya itu yang nama. Nama ini kan nomor 2 ya di antara yang di blok ini ya teman-teman ya. Jadi kita titik koma, kemudian kita isi angka 2 seperti itu. Kita isi angka 2, kemudian kita tutup kurung. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Coba kita tutup kurung. Kita enter. Nah, salah ya teman-teman ya. Coba ini ada yang salah. Oke, kita klik oke. Oh, ternyata saya belum mengetikkan VLOOKUP-nya ya teman-teman. Saya belum manggil VLOOKUP-nya ya. Jadi dia akan error. Oke, aku panggil dengan VLOOKUP. Double klik, ya kan? Nah, ini udah benar teman-teman. Nah, ini kenapa error teman-teman? Karena di pemanggilannya ini belum saya isi. Harusnya saya isi dulu sesuai dengan nomor yang ada di sini teman-teman. Nah, nomor yang ada di sini ini kan nomor untuk nanti pemanggilannya di sini. Nah, oke, coba saya isi 2. Saya coba Ardiani. Nah, dia akan muncul Ardiani. Coba kita copy ke bawah. Thread. Nah, kenapa dia error? Karena ya teman-teman, kalau kita buka dari rumusnya ini, dia itu kan nggak tetap ya teman-teman ya. Jadi dia itu akan bergeser ke bawah. Kalau kita copy ke bawah tuh, jadi dia
otomatis rumusnya akan bergeser ke bawah, makanya dia error. Sehingga kita perlu untuk supaya dia nggak bergeser, kita kunci, ya kan? Caranya yaitu dengan kita blok yang warna-warna ini ya teman-teman ya. Kita blok yang warna-warna ini, semuanya kita blok, kemudian kita tekan F4. Nah, oke. Enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Dia akan muncul di rumusnya itu kayak dolar-dolar gitu. Kalau kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa semuanya Ardiani? Karena kan kita baru memanggil yang nomor 2. Tadi kan rumusnya masih sama ya teman-teman ya. Kalau untuk kelas ini kan dari kolomnya ini kan nomor 3 ya teman-teman, dari yang tadi. Nah, ini kelihatan ya ada dolar-dolarnya itu ya teman-teman. Ini udah dikunci. Kemudian ini aku urutin nomor 4, kemudian nomor 5, ini bahasa Indonesia di kolom yang nomor 5, kemudian bahasa Inggris ini ada di kolom nomor 6, kemudian untuk matematika ini ada di kolom nomor 7, kemudian untuk nilai rata-rata ini ada di kolom nomor 8, makanya aku ganti 8 di belakangnya ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah VLOOKUP-nya ini keterangan nomor 9, makanya dia akan seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan data yang kita panggil, yang kita bikin. Oke, yang selanjutnya aku coba mau manggil yang atas nama yang nggak lulus ini ya teman-teman, yang namanya Diana. Ini kan nomor 7 ya teman-teman ya. Kita tinggal ganti aja di sini nomor 7. Oke, kita ketikkan 7. Nah, dia akan otomatis manggil namanya Diana, kelasnya seperti ini, kemudian bla 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 bla. Tapi ini nilai ratanya masih koma-koma ya. Kita bisa sesuaikan dengan ketik 00 yang ada di sini. Diana tidak lulus. Kemudian selanjutnya aku akan manggil diri sendiri ya teman-teman ya. Kita panggil Istiwat nomor 9. Nah, ini akan keluar ya teman-teman ya. Ini nilainya bagus. Oke, nah, oke, keterangannya lulus. Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi lookup. lookup ini yaitu fungsi biasanya digunakan untuk presentase pajak, menghitung presentase pajak ya teman-teman ya. Biasanya ini digunakan oleh akuntan perpajakan yang masih manual. Kalau sudah pakai sistem mungkin nggak pakai Excel ya. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian kita ketik lookup, kemudian kita cari B4 ini adalah golongan, kemudian kita blok dari pajak-pajaknya. Di atas kan golongan, kemudian di bawahnya adalah persentasenya ya teman-teman. Kita blok semuanya. Setelah itu kita angka 2, kita titik koma angka 2. Angka 2 itu adalah urutan daripada selnya ini ya teman-teman ya. Dia kan baris kedua ya, presentasenya baris kedua, karena nanti kita akan panggil terus untuk presentasenya. Kemudian tutup kurung, kita kasih kali, bintang itu kali, kemudian gaji pokoknya kita blok, kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita akan keluar. Coba kita tarik ke bawah, jret. Nah, dia akan error ya teman-teman. Karena apa? Karena pemanggilannya ini dia potongan pajaknya ini belum kekunci, untuk presentasenya ini belum kekunci. Jadi kita kunci dulu. Yang mau kita kunci kan cuma potongan pajak ini ya teman-teman ya, yang lain kan enggak. Jadi kita blok yang tengah ini aja, kemudian kita pencet F4. Nah, yang sini aja ya teman-teman, kita pencet F4 di keyboard teman-teman ya, maaf ya teman-teman ya. Oke, kita enter. Nah, seperti ini dia akan ngunci, akan keluar dolar-dolar seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita tarik. Kalau sudah kita kunci, kita tarik. Nah, dia akan normal seperti ini ya teman-teman. Dia akan ngikutin ke bawah pun dia akan ngikutin, jadi nggak berubah-berubah. Selanjutnya adalah lower ini digunakan untuk mengubah huruf-huruf yang ada di sini. Kan ini masih campur ya teman-teman, ini menjadi huruf low, huruf kecil semua.
Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian low. Nah, di sini ada lower, kemudian kita klik yang mau diganti seperti itu. Jadi dia akan kecil semua seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah upper. Upper ini digunakan untuk mengubah hurufnya. Di sini kan campur-campur ya teman-teman, menjadi besar semua. Caranya adalah ketikkan sama dengan, kemudian kita klik. Nah, oke. Ini double klik, kemudian klik pada kata-katanya, kemudian enter. Nah, seperti ini dia akan berubah menjadi caps lock semua, huruf besar semua. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proper. Proper ini digunakan untuk mengubah pada huruf awal ini yang besar. Jadi yang besar itu huruf awalnya aja ya teman-teman. Pertama kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik proper, double klik, kemudian kita klik ini. Nah, oke. Nah, dia akan berubah yang depan-depannya aja ya teman-teman, yang akan besar ya teman-teman. Jadi adanya lower, upper, sama proper, nggak ada baper ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.